Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Madyo Marioto. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar terjadinya penyakit. Bahwa penyakit merupakan salah satu gangguan kehidupan manusia. Penyakit adalah kegagalan mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan, sehingga timbul gangguan pada fungsi dan struktur bagian organ atau sistem tubuh. Penyakit merupakan suatu keadaan di mana proses kehidupan tidak lagi teratur atau terganggu. Ada lagi mungkin definisi yang lain dari Ares Holte Amsterdam, bahwa penyakit bukan hanya berupa kelainan yang dapat dilihat dari luarnya saja, akan tetapi juga suatu keadaan terganggu dari keteraturan fungsi-fungsi dari tubuh. Berikutnya adalah sebab akibat dari epidemiologi, sebab akibat sakit. Sebab akibat sakit itu ada beberapa teori yang dari awal analisa menurut para ahli kaitannya dengan penyebab penyakit. Artinya terdapat berbagai perkembangan tentang penyebab penyakit yang pada mulanya penyakit didasarkan pada adanya gangguan makhluk halus misalkan, atau karena kemurkaan dari sang pencipta. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan ini, kemudian konsep tentang penyebab penyakit pun mengalami perkembangan. Baik, yang pertama adalah kontangion teori. Kontangion terapi itu meyakini bahwa penyakit disebabkan karena kontak orang dengan orang lain. Teori ini dikembangkan berdasarkan situasi penyakit pada waktu itu. Berikutnya ada Hippocratic teori. Kausa atau penyebab penyakit itu didasarkan pada alam seperti cuaca, lingkungan, dan lain sebagainya. Karena faktor alam. Berikutnya adalah miasmatic teori. Teori ini mengemukakan bahwa penyakit timbul karena adanya gas-gas hasil pembusukan sisa-sisa makhluk hidup dari perut bumi yang mencemari lingkungan. Berikutnya adalah germ teori. Germ teori itu menyebutkan bahwa kuman atau mikroorganisme dianggap sebagai penyebab penyakit. Dan teori ini berkembang setelah ditemukannya mikroskop yang mampu mengidentifikasi mikroorganisme tersebut. Namun selanjutnya ini mendapat tantangan karena sulit diterapkan pada beberapa penyakit kronis, penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, kanker, dan penyakit-penyakit lain yang disebabkan bukan karena mikroorganisme. Selanjutnya, multi-causal teori. Penyakit terjadi sebagai hasil dari interaksi beberapa faktor. Satu agent tidak menyebabkan perubahan patologik dengan sendirinya. Pengaruh agent sangat tergantung dari beberapa faktor lain seperti defisiensi gizi, kurangan gizi, paparan bahan racun, stres emosi, lingkungan, dan daya tahan tubuh.
multi-causal teori itu ada beberapa model. Ya, teori multi-causal teori itu ada beberapa model. Model yang pertama diantaranya adalah the epidemiologic triad. Model yang kedua adalah model jaring sebab akibat atau the web of causation. Yang ketiga adalah model roda atau the wheel model, dan ada model lain kaitannya dengan multi-causal teori. Saya akan jelaskan yang paling masyhur terkait dengan proses terjadinya penyakit, yaitu the epidemiologic triad model. The epidemiologic triad model itu menyampaikan bahwa penyebab penyakit itu ada 3 aspek: pejamu, agent, environment atau lingkungan. Dari 3 unsur ini adalah kondisi ideal 3 unsur ini. Terus bagaimana jika tidak terjadi keseimbangan antara 3 unsur ini? Nah, di situ kondisi sakit. Ini ideal ketika segitiga. Epidemiologi ini antara A agent, H host, dan E environment, di mana agent and host itu seimbang. Agent dan host seimbang itu memposisikan pada kondisi yang kedua ini agent dan host. Itu agent punya kecenderungan untuk menurun dan host meningkat. Interaksi yang kedua ini dapat dikatakan bahwa agent mendapat kemudahan untuk menimbulkan penyakit pada host. Contohnya adalah mutasi pada virus influenza seperti pada flu burung, flu babi, dan populasi belum mengenal dan belum mempunyai kekebalan terhadap strain virus tersebut. Apabila apabila terinfeksi, sebagian besar masyarakat akan sakit dan keseimbangannya terganggu. Host peka terhadap penyakit. Interaksi ketiga dikatakan bahwa host lebih peka terhadap sakit. Contohnya apabila jumlah penduduk menjadi muda dan proporsi jumlah penduduk balita bertambah besar, maka sebagian besar populasi menjadi lebih peka terhadap penyakit, terutama bayi dan balita. Pergeseran kualitas lingkungan. Kondisi seperti ini, yang digambarkan seperti ini, yang dikatakan sebagai pergeseran kualitas lingkungan, yaitu interaksi keempat terjadi pergeseran kualitas lingkungan. Lingkungan ini seharusnya segitiganya lebih cenderung ke kanan, jadi tidak posisi di tengah ya. Pergeseran kualitas lingkungan sehingga memudahkan agent memasuki host dan menimbulkan penyakit. Contoh banjir. Itu banyak mendatangkan perkembangbiakan kuman bakteri atau agent. Ya, sehingga agent tersebut mudah masuk dan menginfeksi host yang menempati wilayah tersebut. Itu misalnya 5. Ini jika interaksi pergeseran kualitas lingkungan yang menyebabkan host memperberat keseimbangan, sehingga host sangat peka terhadap agent. Contoh, terjadi pencemaran udara dengan SO2 yang menyebabkan saluran udara paru menyempit agar tidak banyak racun yang masuk
tetapi mengakibatkan paru-paru kekurangan oksigen, sehingga host menjadi lemah dan timbul kelainan paru. Ini adalah contoh 5 kasus, 1 kondisi seimbang dan 4 kondisi ketidakseimbangan antara host, agent, and environment. Baik, mahasiswa sekalian, teori model berikutnya adalah teori model jaring-jaring sebab akibat atau the web of causation. Ini suatu penyakit tidak bergantung pada suatu sebab yang berdiri sendiri, melainkan sebagai akibat dari serangkaian proses sebab akibat. Dengan demikian, timbulnya suatu penyakit itu dapat dicegah atau dihentikan dengan memotong rantai berbagai faktor. Ini dicontohkan faktor 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagaimana memotong faktor tersebut supaya tidak terjadi penyakit. Ini sebenarnya ada contoh, silakan nanti dicari sendiri contoh terkait dengan jaring-jaring sebab akibat pneumonia dan balita misalkan. Ya. Berikutnya mahasiswa sekalian, sejarah alamiah penyakit itu ada dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama tingkat kepekaan seseorang, age of susceptibility-nya. Terus tingkat sebelum sakitnya, stage of presymptomatic disease. Berikutnya adalah tingkat sakit secara klinisnya, stage of clinical disease. Yang terakhir adalah tingkat kecacatan, stage of disability. Ya, terus kemudian pencegahan penyakit yang terjadi terutama di masyarakat, di komunitas itu ada tingkat pencegahan. Yang pertama adalah primary prevention, secondary prevention, ada tertiary prevention. Primary prevention adalah yang dilakukan kita bisa promosi kesehatan dan specific protection, imunisasi dan sebagainya. Secondary prevention, early detection, screening, uji diagnostik gitu ya. Pengobatan penyakit secara dini itu bagian dari secondary prevention. Tertiary prevention, ini pembatasan terhadap kecacatan jika seseorang telah terjadi penyakit. Disability limitation and rehab. Maksud sekalian, faktor penyebab berdasarkan kriteria Hill. Ya, kriteria Hill. Bahwa kriteria kausalitas ini kriteria yang menunjukkan adanya hubungan kausal antara paparan penyakit berdasarkan bukti-bukti dari berbagai penelitian atau kriteria kausalitas. Ya, ini kenapa kriteria Hill? Karena dirumuskan oleh Bradford Hill. Ya, yang pertama kekuatan asosiasinya. Kekuatan asosiasi, semakin kuat hubungan paparan atau penyakit terhadap host agent, maka semakin kuat hubungan kausalitas penyakitnya. Yang berikutnya konsistensi, semakin konsisten hasil penelitian dan penelitian lainnya, maka semakin kuat hubungan kausalitas penyakit. Ini berdasarkan sumber pengamatan. Misalkan konsisten mengamati, menguji secara diagnostik, uji screening, kemudian semakin tepat juga akurasinya terhadap dugaan, hipotesis penyebab penyakit tersebut. Berikutnya adalah spesifitas. Semakin spesifik efek paparan, makin kuat hubungan. Faktor penyebab lain adalah hubungan temporal. Hubungan kausalitas harus menunjukkan waktu yang jelas, durasi dan sebagainya. Efek dosis respon, perubahan intensitas paparan yang selalu diikuti oleh perubahan infeksi penyakit akan menguatkan hubungan kausalitas. Berikutnya adalah kredibilitas, biologi suatu hipotesis. Keyakinan hubungan kausalitas antara paparan
dan penyakit kuat apabila ada dukungan pengetahuan dari biologis. Berikut koherensi bukti. Semakin koheren dengan pengetahuan tentang riwayat alamiahnya satu penyakit, itu semakin kuat keyakinan hubungan kausalitasnya. Berikutnya bukti eksperimen. Dukungan temuan riset, penelitian, eksperimen akan memperkuat kesimpulan hubungan kausal. Berikutnya analogi apabila hasil penelitian mendukung hubungan kausalitas. Baik, itu bukti atau sebab akibat dari penyakit, rumus yang disampaikan oleh Bradford Hills yang disebut dengan kriteria Hills. Maksud sekalian, 6 faktor yang mempengaruhi perubahan rentang sehat sakit seseorang. Tadi adalah sebab akibat. Sekarang adalah rentang faktor yang mempengaruhi. Kalau secara umum, itu faktor politik, kebijakan kesehatan, dan sebagainya. Perilaku manusia, keturunan, pelayanan kesehatan, lingkungan, dan faktor sosial turut mempengaruhi terjadinya sakit. Slide terakhir, persepsi sakit dan keyakinan untuk setiap individu sangat berbeda dan tergantung dari situasi dan kondisi. Sebagai berikut, jika seseorang merasa sakit atau kesakitan telah dipaksa dan dinyatakan sakit. Seseorang merasa sakit tetapi setelah diperiksa ternyata individu tersebut tidak sakit atau mengalami penyakit. Seseorang tidak merasa sakit akan tetapi sebenarnya individu tersebut mengidap penyakit. Seseorang tidak merasa sakit dalam tubuhnya. Ini adalah persepsi sakit. Kalau real tentang tentang kondisi sakit yang pernah dibahas tentang uji diagnostik klinik, kita ada 4 bilik A, B, C, dan D. Kemarin saya kira sudah paham. Nah ini kalau yang saya jelaskan di sini adalah persepsi sakit dan kesakitan seseorang yang sangat tatap muka pembelajaran jarak jauh kali ini. Sekali lagi saya tetap tidak bosan menyampaikan kepada mahasiswa baca sumber referensi literatur yang lebih banyak terkait dengan konsep terjadinya penyakit dan epidemiologi pada umumnya, serta tetap jaga kesehatan. Semoga kita dipertemukan dalam kondisi sehat di semester yang akan datang. Saya kira cukupkan sekian. Terima kasih. Bila bisa bilil haq, sabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.